ada satu kawasan gambut, di sebelah-sebelahnya itu sawit, tapi ada satu kebun yang ada buah naganya, ada nenasnya. Terus ketika saya dekati ke petaninya, ini dapat ide dari mana? Kesalahan berikutnya di budidaya di lahan gambut itu petani kita memberi surga di lahan gambut. Apa surganya? Surganya adalah subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana gambut Aceh dan perubahan iklim menghadapi tantangan dan mencari solusinya. Kira-kira kalau kita lihat untuk isu perubahan iklim ya, bagaimana peran penting ekosistem gambut di Aceh dalam konteks isu perubahan iklim? Boleh cerita sedikit? Ya, itu pertanyaan menarik ya, karena sekarang isu perubahan iklim kan sudah menjadi isu yang global. Jadi gambut kita di Aceh ini bagian daripada gambut dunia. Nah, saya selalu membawa bahwasanya gambut Aceh itu bukan hanya gambut Indonesia, tapi gambut dunia. Di dunia sendiri ada 3% luas kawasan gambut dari seluruh total tutupan lahan yang biasa seperti tanah mineral yang biasa kita lihat gitu. Nah, kalau masalah perubahan iklim ini terutamanya itu sangat ekstrim ya, berpengaruh atau sangat signifikan berpengaruh ketika terjadinya kebakaran lahan gambut. Jadi gambut ini menyimpan lebih banyak karbon dibandingkan tanah mineral bahkan hutan primer. Nah, sehingga ketika terbakar lahan gambutnya dia akan melepaskan emisi karbon yang luar biasa banyak ya. Nah, itu dia sekitar 424 gigaton melepaskan emisi karbon ketika terjadi kebakaran lahan gambut, sehingga ketika terlepaskan meningkatkan efek gas rumah kaca. Luar biasa. Jadi besar sekali kaitannya antara gambut dan isu perubahan iklim, terutama ketika terjadi proses kebakaran atau pembakaran. Ya, pembakaran. Nah, jadi harus kita lihat nih, tetangga kita masih membakar sampah nggak sebelum bicara gambut, bicara soal pembakaran tadi ya. Nah, jadi kalau begitu Indonesia ini kan setiap tahun terjadi pembakaran atau kebakaran yang luar biasa dahsyat ya, Bu Mona. Iya betul. Dan kalau yang paling ekstrim itu kan waktu tahun 2015. 2015 di Indonesia, yang mana kebakaran gambutnya juga berdampak ke negara-negara sebelah atau negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura, sehingga akhirnya mereka mendesak Indonesia untuk menjaga gambutnya. Pada saat itu saya tambahkan sedikit juga menjadi dasar dibentuknya Badan Restorasi Gambut yang sekarang menjadi BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Indonesia, karena ada desakan dari pihak internasional tadi. Nah, artinya selama ini masyarakat mungkin lebih melihat dampak langsung seperti misalnya kabut, asap, orang sakit, pesawat tidak bisa terbang dan lain, tapi mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa dahsyatnya dampak terkait dengan isu perubahan iklim ya. Ya, benar. Nah, kalau begitu saya ingin tahu kira-kira kan tadi sampaikan bahwa dampaknya besar. Nah, bagaimana kaitannya kalau dilihat dengan hutan Aceh? Hutan Aceh itu ya ada kawasan gambut yang cukup luas. Kita tersebar di pantai barat selatan. Saya absen dulu daerahnya. Ya, boleh, silakan. Mulai dari kita Aceh lebih mengenal nih daerah-daerah gambut. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, kemudian Aceh Selatan, sebelum Nagan Raya, Aceh Barat Daya ya. Lupa saya sebutkan tadi, Aceh Selatan, Singkil dan Subu Salam. Nah, memang ada yang menanyakan apakah di Biren ya itu ada satu rawa, itu kan rawa Payani namanya. Itu gambut atau bukan, tapi masih kita analisa dulu karena memang antara rawa dengan gambut ini mirip dia. Mirip karakteristiknya, biofisiknya gitu. Tapi para pakar gambut pasti bisa mengidentifikasi dengan cukup baik. Nah, hutan Aceh termasuk include juga gambut tadi, karena di lahan gambut juga ada tegakan pohon. Jadi di gambut itu ada hutan primernya juga gitu. Ternyata. Iya. Dulu kalau risetnya daerah mana? Saya di Rawatripa. Yang disebut dengan teman-teman LSM Rawatripa. Tapi sebenarnya itu Nagan Raya di Kecamatan Darul Makmur dan beberapa kecamatan lainnya yang merupakan satu kawasan sekitar 62.000 hektar yang disebut dengan Rawatripa. Jadi lokasi berapa luasnya? Sekitar 62.000 hektar ya.
Nah, karena ini sudah lama ya dan melakukan riset dan melihat perkembangan, kira-kira kalau dikaitkan dengan isu perubahan iklim dan kehidupan masyarakat, tantangan yang paling berat yang dihadapi oleh teman-teman pegiat gambut ya, itu kira-kira apa ya? Nah, ya ini pertanyaan penting sekali ya, karena kita di kegiatan Komdev atau pengembangan masyarakat, kita sebenarnya bergeraknya dari kesadaran dulu ya. Tapi kesadaran ini kan nggak mungkin muncul tanpa adanya pengetahuan. Iya. Sehingga waktu saya melakukan riset disertasi di Rawatripa, itu saya melihat, wah ini nggak salah nih masyarakat, juga para pihak termasuk perusahaan. Jadi saya mengambil kesimpulan mereka belum teredukasi dengan baik untuk restorasi gambut. Terus kalau orang Aceh itu di Aceh Barat itu melihat mereka merasa begini, Bu Aya, kalau kami tinggal di lahan gambut ini seperti kami tinggal di lahan terkutuk gitu. Jadi mereka berpikir sial, kenapa kami harus hidup di sini ya gitu di rawa-rawa dan gambut. Jadi mereka juga nggak lihat apa positif dari gambut gitu. Tidak, karena belum teredukasi kan. Mungkin mereka melihat ada batang nipah, misalnya seperti di Singkil, ada pohon rumbia, tapi mereka tidak paham bahwasanya itu memang vegetasi endemik yang bisa kita dorong menjadi sumber-sumber ekonomi selain sawit. Betul. Jadi satu, kemudian budidaya di lahan gambut itu susah, Bu Aya. Susah banget, karena di tanah gambut ini dia mengandung gas yang disebut dengan pirit, yang itu beracun. Nah, tetapi kita kan punya teknologi itu, misalnya terutama di budidaya kita bisa memberikan fosfor, tapi juga ada standarnya ya pupuk fosfor untuk mengurangi tingkat kemasamannya tadi, pH-nya. Nah, kemudian kesalahan berikutnya di budidaya di lahan gambut itu petani kita memberikan pupuk itu di awal. Pupuk kita kan bukan pupuk organik juga. Sementara tanah gambut ini bersifat porosif, dia lebih tinggi, kan dia lebih cepat turun ya air di lahan gambut ya, karena dia sangat gembur. Harusnya pupuk itu diberikan ketika kita mulai masa pertumbuhan tanaman itu. Jadi dari awal mereka mungkin khawatir ini nggak subur, padahal gambut itu kalau nggak dipupuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini dia Eco Champion sekalian, penting sekali edukasi terkait lahan gambut sehingga yang dianggap maaf sial lahir dan besar di situ, tapi sebenarnya ada surga di balik itu yang mungkin belum diketahui dengan baik ya. Nah, kalau begitu salah satu strategi mitigasi itu ya atau untuk dampak perubahan iklim maksud saya terkait dengan ekosistem gambut itu kira-kira gimana? Ya, sebelum ke restorasinya, saya tertarik dengan pernyataan Bu Aya tadi surga di lahan gambut. Apa surganya? Surganya adalah air. Air tanah selama ini kita hanya berpikir dari sumur kan. Betul. Padahal gambut ini menyimpan air, dan kalau Bu Aya pergi ke lahan gambut kita, apa di Rawatripa atau di Aceh Barat itu memang tanahnya itu ada airnya. Nah, kenapa dia berair lebih banyak atau mengandung air lebih banyak? Karena tanah gambut ini terbentuk dari pelapukan serasah-serasah bahan organik puluhan ribu tahun silam. Berarti subur banget dong seharusnya. Subur banget. Subur banget. Iya, nggak usah khawatir sebenarnya. Nah, tadi restorasi ya. Restorasi kita secara umum di Indonesia itu menggunakan konsep 3R. Yang pertama rewetting, pembasahan kembali di lahan gambut untuk lahan gambut yang sudah kering atau tidak baik karena terjadinya kebakaran atau pembakaran, kemudian revegetasi. Revegetasi ini menanam ulang kembali jenis-jenis tanaman yang sesuai di lahan gambut yang kami sebut paludikultur. Bercocok tanam. Maaf saya potong, masyarakat tahu nggak jenis tanaman yang cocok yang tumbuh di situ di lahan gambut? Untuk daerah-daerah yang belum teredukasi, belum ada teman-teman CSO atau peneliti ataupun dari kampus yang hadir, mereka nggak tahu. Tapi mereka akhirnya belajar secara otodidak. Mereka trial and error. Dan hari ini di Aceh Barat tuh di Kuala Bubun itu saya surprise banget, ada satu kawasan gambut di sebelah-sebelahnya itu sawit, tapi ada satu kebun yang ada buah naganya. Masya Allah. Terus ada nenasnya dan itu tumbuh. Dan itu tumbuh. Padahal di sebelahnya itu sawit gitu. Terus ketika saya dekati ke petaninya, ini dapat ide dari mana? Wah, saya coba-coba Bu, katanya gitu. Wah, ini kan sebuah kesadaran yang muncul. Akhirnya mereka mungkin dengan sebuah pengalaman panjang, mereka berpikir bagaimana alternatif lain selain sawit. Jadi untuk daerah-daerah binaan kita ada organisasi kan di bawah
Pantau Gambut Aceh ini, teman-teman yang udah masuk mereka buat penyuluhan, termasuk juga organisasi Walhi, terus ada JMGA, Jaringan Masyarakat Gambut Aceh, itu sudah ada desa-desa juga, kampus Universitas Syah Kuala saat ini dengan proyek Supa ASEAN bekerja sama dengan GIZ. Sudah akhirnya mereka tahu, wah ini bisa rupanya selain sawit gitu. Jadi itu karena dia. mereka sadar nggak bahwa dampak penanaman sawit jangka panjang misalnya, apalagi kalau sawitnya tidak membangun kebun sawit tidak berkelanjutan kalau Sadar. masyarakat. Sadar. Saya bilang, apa yang Bapak rasakan ketika ada sawit di sini? Kami panas, Bu. Nah, terus ada satu kampung, saya mention ya, kampungnya itu namanya Sumber Makmur. Sering sekali kekurangan air sehingga ketika di satu titik mereka pakai sumur bor, udah kosong, mereka ngebor di tempat yang lain dan ada sekian banyak titik sumur di sana. Oh my God. Nah, terus akhirnya kan dengan fakta yang ada kita baru masuk ke penyadaran, kita edukasi ini kenapa terjadi seperti ini, karena begini gitu kan. Jadi akhirnya harusnya ditanam jenis-jenis tanaman yang sesuai supaya dia airnya terus ada di lahan gambut ya, pembasahannya ada. Artinya masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan gambut kalau misalnya ada CSO atau universitas yang datang dan kemudian ikut bersama-sama. Kalau misalnya tidak ada itu, mereka nggak dapat sumber informasi atau edukasi, atau terlibat nggak secara tidak langsung. Paling minim harus ada local champion. Local champion kita selama ini dari organisasi kita itu kan yang sudah 10 tahun kita bina itu sudah mendiang, sudah almarhum. Namanya Asmadi, berasal dari Sumber Bakti. Sekarang kita lagi menguatkan mental, motivasi champion baru di lahan-lahan gambut kita, dan itu tidak mudah menemukan lokal championnya yang mau concern gitu. Iya, tidak banyak orang yang mau bersedia tinggal di sana, kemudian membangun mengelola gambut dengan serius, mau edukasi masyarakat. Biasanya orang mau datang sebentar, atau mungkin cuman foto-foto gitu ya. Ada satu kampung di Aceh Barat Daya, di Kecamatan Babarot. Itu kalau buaya ke sana, udah sama seperti Riau dan seterusnya. Itu di Rukun Damai. Ya. Bahkan alpukat di sana tumbuh. Saya foto jambu juga tanpa pupuk. Wow, ini harusnya desa-desa begini, daerah gambut ini yang kemudian harus dimunculkan di medsos atau misalnya di Instagram, di Facebook, untuk menunjukkan ini loh contoh. Jadi kayak pilot project, atau menunjukkan ini loh masyarakat yang berarti mereka keren ya. Mereka inisiatifnya dari mereka atau gimana? Tahun 2017 itu DLHK Aceh kan kontak saya secara personal, menanyakan, Bu, di mana kampungnya cocok untuk plot restorasi gambut kita. Saya tuju Rukun Damai. Kenapa? Karena berarti ini didukung oleh pemerintah. Ya, karena kampung itu ada kelompok tani yang sangat progresif. Jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu yang inovasi, khususnya untuk Aceh kalau nggak ada pendorong ya. Nah, kita kan bicara pendekatan kelompok. Dia ada nama kelompok tani ini yang menggerakkan, sehingga kalau kita kesana itu ada kacang, ada jambu air seperti itu, dan udah berbuah gitu, nenas. Itu dengan DLHK ya? Dengan DLHK, dan akhirnya juga kita bantu dari CSO untuk memperkuat programnya DLHK ini dengan penyuluhan begitu. Selain itu contoh ya, di mana kemudian DLHK menginisiasi mencari desa yang kemudian bisa sebagai uji coba atau penguatan itu, ada nggak contoh program lain yang dilakukan oleh pemerintah, atau ada nggak kebijakan-kebijakan yang dibangun pemerintah terkait dengan dukungan supaya lingkungan menjadi lebih baik, lebih efektif terkait dengan isu gambut dan perubahan iklim? Ya, hari ini garis besarnya dulu ya, apa yang terjadi di dunia internasional. Gambut itu menjadi perbincangan di PBB loh. Yang dulunya kemana gambut nggak tahu. Saya kuliah di Fakultas Pertanian selama 4 tahun, belajar juga dasar-dasar ilmu tanah. Saya nggak belajar gambut. Yang masuk kurikulum waktu itu? Waktu itu kan bagian dari, misalnya kalau di jurusan lain mata kuliah umum namanya dasar-dasar ilmu tanah.
Nah, saya dari prodi agribisnis dulu namanya sosial ekonomi pertanian, itu nggak mengerti sampai akhirnya disertasi saya ini di Rawatripa. Entry pointnya Rawatripa, kemudian saya mengenal gambut. Jadi hari ini gambut itu menjadi suatu concern di PBB bahkan seperti itu, sehingga pengejawantahan ataupun implementasinya kan ke pemerintah negara-negara yang memiliki lahan gambut. Untuk Aceh kita sangat disupport oleh GIZ hari ini, yang memberikan dana, dan itu Asia Tenggara punya berapa pilot project mereka untuk Indonesia itu di Aceh, Bu Aya. Oke, Jadi- GIZ itu kerjasama dengan pemerintah juga? Ya, Dengan dengan pemerintah Aceh? KLHK. TLHK. Ya, Oke. memang programnya itu ditentukan sama KLHK modelnya. Oke. Tapi di lapangan dikerjakan oleh DLHK sebagai penanggung jawab dan bekerja sama dengan Universitas Syawala. Oke. Tapi yang saya khawatirkan ya, Oke. saya kan boleh nih kritik. Boleh lah. Supaya kita bisa Saya- memberikan masukan yang progresif. Iya, masyarakat kita ini enggak, khususnya Aceh ya, mungkin Bu Aya sebagai penggerak masa rehab rekon juga, nggak bisa kita berikan bantuan yang sangat bombastis kalau mereka tidak kita siapkan dulu landasan berpikir secara berkelanjutan. Sangat setuju. Jadi Dia harus setelah mulai dari program edukasi. selesai, ya setelah bantuan dari GIZ selesai, what's next kan itu. Betul. Apakah kampung-kampung yang disebut dengan desa mandiri peduli gambut yang dibentuk oleh dalam program GIZ itu kemudian bisa eksis ke depannya. Nah, berapa kali saya sarankan sama DLHK juga, coba ini disiapkan exit strategi karena 2025 itu sudah close. Oh, tinggal setahun lagi. Ya, ini udah akhir daripada Iya. program tersebut. Apakah misalnya tidak ada upaya dalam program itu, pertama edukasi yang cukup strategis, artinya sampai menemukan lokal champion, sama yang kedua bagaimana mengembangkan program-program yang berkelanjutan, itu belum terlihat atau gimana? Lokal champion nih. Lokal champion? Ya, ini cerita lokal champion nih. Saya 7 tahun di Kampung Sumber Bakti untuk mengikat dan mensupport motivasi daripada Mas Asmadi tadi. Terus ada satu kampung lagi, Sahril, di Suak Pangkat, itu juga secara simultan. Itu 7 tahun Bu Aya. Baru jadi Memang, nih. saya Dan Bu Aya menyadari. juga biasa kan. Nggak Maksudnya mudah kalau- memang. Kalau yang sukarelawan volunteer itu nggak Susah. mudah. Kecuali Terus- orangnya memang punya komitmen dari dalam, dia ingin melakukan perubahan. Nah, anak Ya, muda ini tantangan buat betul. anak muda Aceh terutama, bagaimana kemudian punya perhatian secara spesifik kepada isu-isu perubahan iklim, dan kemudian karena di sini kita bicara soal gambut, sejauh mana kemudian anak muda paham dan punya pengalaman ataupun sudah mendengar sebelumnya apa yang disampaikan oleh Bu Mona. Nah, ini PR buat kita. Jadi bisa nggak kita menjadi penggerak? Nah, bisa yang jadi penggerak, mendorong kemudian motivasi masyarakat untuk ikut terlibat. Nah, terus Bu Mona, saya Ya. penasaran itu 7 tahun loh. Terus kita bicara tentang kebijakan. Alhamdulillah hari ini Aceh sudah memiliki dokumen RPPG, Oke. Rencana Pengelolaan Ekosistem Gambut Aceh. Tetapi ini kan untuk finalisasinya dan kemudian menjadi tantangan berikutnya adalah prakteknya di lapangan. Di dalam dokumen RPPG Aceh itu dibagi 2 wilayah gambut. Yang pertama lindung dan budidaya. Jadi masyarakat boleh kok menanam lahan gambut. Enggak semuanya harus dilindungi. Yang kedalaman 3 meter ke bawah itu boleh ditanam. Boleh ditanam. Boleh apa aja, terserah. Yang kawasan lindung ini perlu pola-pola khusus ya. Lindung ini biasanya gambut dalam. Gambut dalam. Ya, tapi saya minta ke KLHK jangan 3 meter lah, kasihan. Nah, kenapa kasihannya ini? Saya kan keliling nih Bu Aya. Itu hampir semua lahan gambut kita tuh 3 meter loh Bu Aya. Oh. Di Nakan Raya juga. Iya, terus di lahan-lahan perusahaan juga saya ukur. Iya. Jadi maksud saya ini kan semacam sedikit nggak fair ya, walaupun Betul. dari segi kita talking about environment, cara tentang lingkungan, bagaimana ekonomi kan Betul. gitu. Selalu ini kontradiksi, akhirnya saya bilang cobalah jangan 3 meter karena Aceh tuh memang gambutnya tuh wow banget gitu. Kita jarang ada gambut tipis. Di Rawatripa itu penipisan gambut terjadi karena staking. Staking itu pemadatan tanah yang dibikin jadi jalan. Astagfirullahaladzim. Artinya Awalnya ketika desain pembangunan harusnya kan itu jadi perhatian yang serius ya. Dulu orang nggak ngerti gambut. Jadi malah kemudian dipadatkan tanahnya jadiin jalan. Ya, dan kemudian terjadilah subsiden. Jadi gambut itu dia Apa itu subsiden? subsiden penurunan permukaan tanah. Karena proses pemadatan.
salah satunya. Ah, Yang lain-lain karena banjir, Oke. kebakaran. Nah, Yang dibilang Rawatripa tuh bakal tenggelam 20 tahun terakhir lagi, itu bukan sekedar isu sih. oke. Itu menarik emang, banyak-banyak kisahnya ya. Untuk Rawatripa atau daerah gambut Aceh lainnya selain tahun 2015 pernah nggak mengalami kebakaran? Ada, Ada? sering. Dan salah seorang peneliti kita juga di Pusat Riset Perubahan Iklim, JCCI, Pak Arif Pak Arif, Habibal Umam, yang Habibal. sekarang lagi ngambil S3 di Jerman. Jerman. Beliau pernah ngajak saya untuk, ayo Bu Mona kita buat penelitian paleo. Paleo apa ya? Saya lupa istilahnya gitu. Untuk melihat sejarah kebakaran di Rawatripa. Jadi itu bisa kami ukur dengan alat. Nanti terlihat tuh tahun-tahun berapa, seperti pertanyaan Bu Ayat. 2015 kah atau masa lampau, masa purba itu bisa kita ukur pernah Betul. terjadi enggak di situ. Cuma kita membutuhkan dana yang besar untuk riset Itu ya. itu. Iya. Kalau bisa disupport sih gitu. Jadi nanti kita menemukan sebuah pola. Bagaimana? Ya. Nah, ini mengingat tadi cerita soal 7 tahun baru muncul satu champion dan sekarang udah almarhum pula. Ya. Artinya yang betul-betul serius, yang peduli segala macam. Penguatannya itu dibutuhkan strategi seperti itu. Lalu kita tadi melihat bahwa ada banyak sekali masyarakat kalau tidak ada datang dari CSU atau universitas dia nggak paham soal gambut, bagaimana mengelolanya, bagaimana hidup di tengah gambut tanpa merusak tapi dia bisa hidup dan segala macam. Dan juga tadi juga cerita soal bahwa ini program kerjasama dengan IZ tahun depan udah berakhir tapi masih gelisah. Bu Mona masih gelisah dengan exit strategi sejauh mana masyarakat nanti benar-benar benar-benar siap dengan exit strategi itu. Pertanyaannya, ada nggak kira-kira gimana cara mendorong, memotivasi sehingga kesadaran terhadap pentingnya gambut dan kaitannya dengan isu perubahan iklim itu sangat sangat besar. Itu Ibu Mona punya nggak strategi apa yang bisa dilakukan? Masyarakat kita secara umum hari ini berpikir ekonomi. Ekonomi, oke. Mereka berpikir ekonomi. Jadi akhirnya saya berpikir dengan teman-teman di jejaring ini, kita jangan lagi bicara talking about penjaga gambut, jangan cuman itu, tapi bahkan kami merencanakan membuat marketplace nih. Marketplace untuk produk-produk non sawit yang ada di lahan gambut Aceh. Contohnya tuh ikan asap. Jadi Ya. bagaimana mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang hidup daerah gambut Ya. tanpa sawit gitu. Jadi dengan begitu karena dia punya kaitannya dengan kehidupan dia, pengembangan ekonomi sehingga dia punya kepedulian untuk merawat gambut gitu. Men-trigger dia untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan. Ya, jadi bicara soal bagaimana masyarakat hidup sejahtera tapi hutan tetap terjaga atau gambut tetap terjaga. Gambut tetap terjaga. Itu intinya begitu ya. Iya, harus Nah, begitu. kalau boleh tahu ada berapa desa yang menjadi desa dampingan teman-teman gambut sekarang? Sangat intensif kalau kita itu di Suak Pangkat. Itu dari kabupaten apa? Aceh Barat. Aceh Barat. Terus di Aceh Jaya kami sudah Pantau Gambut Aceh sudah melakukan riset dibiayai oleh Pantau Gambut Indonesia yang sangat detail di sekian titik, bahkan di area-area remote area yang tidak terjangkau jauh sekali. Itu kita menemukan potensi gambut Aceh yang nggak pernah terungkap hari ini. Misalnya di Aceh Barat, di Kahagi Aceh Barat itu ada sebuah danau gambut. Jadi ya itu yang kami mau sampaikan ke para pihak ya. Kemarin Yale tuh kerjasama, katanya mau kerjasama dengan Universitas Kuala, kita tawarkan ke Yale dan kita bisa kerjasama dengan Pusat Riset Perubahan Iklim. Kita masih kalau bisa dibilang baru 2% nih pengetahuan gambut Aceh kita. Baru 2%. Karena apa? Dia ada biodiversity, dia ada bicara tentang hidrologi, ada bicara tentang teknologi, belum lagi bagaimana aspek sosialnya. Jadi cara bukan cuma lokal champion ya. Tapi semua itulah harus ini, karena tanpa itu saya berpikir ke depan Aceh akan terjadi seperti daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya Riau misalnya. Hilang gambutnya. Salah satunya kebakaran juga kan terus menerus begitu. Kebakaran atau dibakar? Oke. Nah, tanpa kita sadari waktu kita tuh semakin berjalan. Kita tinggal waktu sedikit lagi, tapi di penghujung diskusi kita di pagi hari ini, Bu Mona, saya ingin coba
bertanya kira-kira ya dalam begitu persoalan yang kompleks tadi, tapi juga tantangan yang juga besar, tapi juga peluang yang luar biasa ya, dan kekayaan alam gambut yang dimiliki oleh Aceh dalam hal ini yang menjadi bagian dari gambut dunia. Kira-kira ya apa harapan Bu Mona untuk masa depan ekosistem gambut Aceh dan yang kemudian terutama dalam hal menghadapi situasi perubahan iklim? Harapan. Wow, perubahan iklim dulu ya, baru yang ending terakhir. Saya selalu percaya Allah itu menciptakan segala sesuatu bukan tanpa sebab. Kemudian kenapa terjadi pantai barat selatan Aceh? Dan setelah saya kaji-kaji ke depan dampak perubahan iklim itu air laut itu meningkat salinitasnya. Dan kita punya cadangan air lainnya yaitu di lahan gambut. Nah, saya selalu bilang ke masyarakat ini ke depan begini. Cuman mungkin pada saat itu kita sudah innalillahi ya. Kita meneruskan generasi berikutnya. Ya, itu satu. Yang kedua, itu bisa dimanfaatkan pada saat terjadinya global warming tadi ya. Kalau gambutnya masih berisi air kan gitu. Betul. Nah, yang terakhir ending ceritanya, selalu saya itu punya visi besar supaya Aceh punya catatan sejarah gambut. Yang mana itu menjadi tantangan saya untuk melanjutkan sidang tertutup disertasi saya ketika promotor saya suruh coba kamu cari sejarah gambut, kita nggak nemu, apalagi di Rawatripa. Akhirnya saya dibantu teman yang dosen sejarah, dia akses di perpustakaan Leiden secara online, dia terjemahkan dokumen bahasa Belanda ke Indonesia tapi hanya tentang kerajaan di Rawatripa. Kita nggak punya catatan. Nah, tawaran Pak Arif tadi tentang riset tadi Pak Leo itu mungkin menjadi salah satu strategi untuk melihat sejarah gambut di Rawatripa tadi ya. Ya, salah satunya di Rawatripa. Baik, Bu Mona, terima kasih luar biasa diskusi hari ini, Kocimpin sekalian. Mudah-mudahan kita masih akan ada seri-seri berikutnya di Bu Mona untuk membongkar lebih dalam terkait isu gambut dan kemudian terkaitkan dengan isu perubahan iklim. Tadi jangan lupa bahwa sebenarnya karbon yang dihasilkan oleh lahan gambut itu luar biasa tinggi ya. Tinggi sekali. Nah, ini yang mungkin kapan-kapan kita bisa melanjutkan diskusi soal ini. Terima kasih Bu Mona untuk pengetahuan dan tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman pantau gambut juga terus semangat membangun ekosistem yang lebih baik, mendorong masyarakat untuk terlibat secara serius, dan gambut kita sebagai bagian dari gambut dunia akan terus terjaga dengan baik untuk memastikan isu perubahan iklim itu tidak terjadi perubahan yang dramatis, tapi ada step-stepnya. Demikian kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.